Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Ada pertanyaan yang muncul. Apakah perubahan cara hidup juga akan mempengaruhi bagaimana orang beriman? Apakah gaya hidup di mana segala yang dilakukan dengan serba cepat juga mempengaruhi orang dalam beriman? Kalau dahulu untuk mendapatkan sepiring nasi, seseorang perlu mencuci beras, memasukkan beras ke dalam rice cooker, dan menunggunya beberapa saat. Tetapi sekarang untuk mendapatkan sepiring nasi dengan lauk sesuai keinginan bisa diperoleh dengan cara cepat tanpa bersusah payah dan menunggu lama. Tinggal buka aplikasi GoFood atau GrabFood, dalam waktu sekejap makanan yang diinginkan bisa didapatkan. Demikian juga dalam memperoleh tiket untuk bepergian. Dahulu orang antri di tempat penjualan tiket. Tetapi sekarang cukup membuka handphone dan tiket sudah dapat diperoleh dengan cepat. Tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Cara hidup yang demikian lama-kelamaan mengubah cara berpikir. Pola pikir yang pada awalnya membutuhkan kesabaran, memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga orang terbiasa menghargai proses untuk mendapatkan sesuatu, sekarang segalanya serba cepat, dan karenanya juga mengubah cara pandang. Orang berpikir instan dan kurang menghargai proses. Demikian juga dalam hal hidup rohani. Orang ingin cepat mendapat perubahan dalam hidup, tetapi dengan cara yang cepat. Tidak heran orang menjadi mudah putus asa jika apa yang diinginkannya tidak segera terwujud. Orang yang cepat menjadi baik perilakunya, hidup imannya, tanpa mau menjalani proses yang wajar. Maunya sekali minta, hidup berubah. Menghargai suatu proses sebelum mendapatkan apa yang dikehendaki juga ditujukan oleh Yesus. Biasanya Yesus menyembuhkan orang dengan cepat, hanya dengan mengucapkan satu kata atau menyentuh orang itu. Akan tetapi ketika berjumpa dengan seorang buta di Betsaida, dan orang banyak memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang buta tersebut, Yesus tidak langsung mengabulkan permohonan orang banyak, tetapi ia membawa orang buta menjauh dari orang banyak. Setelah berpisah dari orang banyak, Yesus meletakkan tangannya pada orang itu dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang buta itu menjawab, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon berjalan." Menarik bahwa Yesus tidak langsung memberi kesembuhan secara penuh kepada orang buta tersebut. Orang buta diajak berdialog, diajak untuk lebih bersabar, diajak untuk lebih mengenal suara yang mengajaknya bicara. Sekali lagi Yesus meletakkan tangannya atas orang buta itu lagi. Orang itu kemudian bisa melihat dengan baik. Orang buta diberi waktu untuk memahami siapa orang yang menyembuhkannya. Apakah sudah selesai pengenalannya? Belum. Karena itu Yesus berkata, "Jangan masuk ke kampung." Perintah Yesus ini jelas memberi waktu lebih lama lagi bagi orang buta untuk merenungkan siapa pribadi yang punya kuasa menyembuhkannya. Orang buta diminta untuk berproses dalam menghidupi imannya. Cara hidup bisa berubah, tetapi dalam hidup beriman tetaplah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada saat-saat di mana seseorang mengalami kekecewaan karena apa yang diinginkannya tidak segera tercapai, seperti orang buta yang tidak bisa langsung mengalami kesembuhan. Ada orang yang mungkin sudah berdoa lama, tetapi juga tidak pernah dikabulkan, dan masih banyak proses-proses lain yang dialami. Semuanya tentu tidak menyenangkan, akan tetapi itulah juga tahap-tahap yang harus dilewati. Memang tidak semua orang mengalami ini, tetapi jika bercermin dari kisah Injil,
Proses ini terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Ia menghendaki agar kita lebih mengenalnya lewat peristiwa-peristiwa kurang menyenangkan yang mungkin tidak sebentar. Lewat peristiwa itu, kita diajak bertumbuh dalam proses yang dirancang oleh Allah sendiri. Tuhan memberkati.